Jadi orangnya terlihat ibadah, fisiknya kelihatan ibadah, tapi rasa ibadahnya itu tidak ada, atau kurang lah rasa ibadah. Ya awalnya saya agak tersinggung juga dibilang begitu. Kita udah capek-capek beribadah, kok dibilang ibadah tapi nggak ada rasa. Tapi saya coba mengamati sebenarnya hasil riset yang seperti ini juga sudah pernah dilakukan oleh para ulama kita dulu ya. Misalkan kalau kita belajar dari pembaharu di Mesir itu kan ada Muhammad Abduh ya. Beliau punya murid namanya Rashid Ridho. Jadi menyampaikan al-Islamu mahjubun bil muslimin. Jadi Islam itu indah, tapi nggak terlihat indahnya karena tertutup oleh perilaku orang Islam. Ketika beliau itu keliling ke Eropa, itu tidak menemukan orang Islam, tidak ketemu orang Islam di Eropa. Tetapi beliau merasa kok kayak Islam tumbuh ya di Eropa. Tapi nggak ketemu orang Islam. Tapi ketika keliling ke Asia, di tempatnya banyak orang-orang Islam, itu banyak ketemu dengan orang Islam secara fisiknya. Tetapi ajaran Islam kok nggak begitu tumbuh katanya. Jadi kalau ke Eropa itu nggak ketemu orang Islam, tapi ketemu Islamnya. Tapi di Asia, di tempatnya orang Islam, banyak ketemu dengan orang Islam, tapi yang dipraktekkan kayak bukan Islam. Jadi misalkan contohnya, misal soal apa, disiplin waktu. Ya. Jadi dalam Islam itu kan wal asri, demi waktu. Ya. Al waktu kasaif, waktu itu seperti pedang. Jadi sebenarnya disiplin terhadap waktu itu adalah ajaran Islam. Kalau Ustadz Zamzuri Umar, direktur Mu'alimin, itu pernah dikirimkan ke mana, ke Eropa enggak, itu untuk mengecek boarding school ya, karena beliau direktur Mu'alimin. Nah, komentar beliau, cerita beliau itu, kalau di sana soal waktu itu harus tertib. Waktu itu hanya dua, kalau enggak dit ya tut gitu, pokoknya harus sesuai dengan waktu. Kalau terlambat, orang janjian terlambat 5 menit itu dianggap enggak profesional. Ada apa namanya, janjian jam 7, kok jam 7 kurang lebih 5 kok belum datang, enggak profesional. Konon kalau di Jepang lebih sadis lagi ya, 3 menit itu enggak datang, orangnya enggak profesional. Itu di tempat orang-orang yang bukan Islam, tapi mereka begitu tertib soal waktu. Tapi kalau kita masuk ke tempatnya orang Islam, itu kalau undangan pengajian itu 7:30, itu artinya mulainya pukul pinten? Jam 8. Jadi kalau undangan 7:30, itu di kepala orang Islam itu udah paham bahwa nanti mulainya itu jam 8. Maka undangannya 7:30. Kalau panitia, kita mau mulai jam berapa? Jam 8. Ya udah bikin undangannya jam berapa? Ya 7:30. Karena memang ada durasi itu. Jadi rapat-rapat juga begitu. Ini udah apa namanya, terpaku di sini. Itu kan sebenarnya bukan ajaran Islam, tapi dipraktekkan oleh orang Islam. Termasuk soal kebersihan itu juga begitu. Di tempatnya orang bukan Islam kok malah bersih. Kalau kita masuk masjid, saya kemarin sholat di daerah Pleret, bikin ke kamar mandi, baru masuk 1 detik terus keluar lagi. Lalu belakang saya masuk kamar mandi, baru masuk nutup pintu langsung buek gitu ya bunyinya. Dia pengen muntah karena aroma kamar mandinya. Kalau di pesantren, ya pesantren sekarang sudah mulai banyak pesantren modern ya, tapi
awal-awal pesantren itu bahkan orang kalau masuk pesantren itu harus pendidikan, itu sudah sah. Saya waktu masuk di pesantren itu baru 3 bulan udah kena gudik di belakang ini besar itu, dan sembuhnya itu 5 tahunan setelah keluar dari pesantren. Wah, saya kalau ngisi pengajian dulu itu pakai sorban, tapi bukan karena biar kayak kiai, bukan, tapi karena untuk nutupi gudik yang di belakang. Jadi ini kan bukan ajaran Islam, tapi tubuh di tempatnya orang Islam. Jadi itu riset-riset zaman dulu sudah ada. Nah, kalau yang beliau sampaikan ini, orang Islam di Indonesia itu kalau ibadah, fisiknya terlihat ibadah, tapi rasa ibadahnya tidak ada, atau kurang lah ya mungkin lebih tepatnya. Saya akhirnya mencoba untuk ngecek ya, riset lah kecil-kecilan, benar nggak yang beliau sampaikan itu. Akhirnya setelah itu masuk bulan Ramadan, saya mulai ngecek soal sekarang takjilan gitu ya, mulai dari takjilan. Di masjid di Jogja ini, takjilan itu kan meningkat pesat, artinya orang yang datang sore hari untuk ikut takjilan itu kan membludak. Di Islamic Center itu 3.000, di Jogokarian pinten Pak, 3.800 ya. Itu hampir semua masjid penuh. Tapi kalau mau kita cek sebenarnya yang mendorong orang Islam di Jogja ini untuk datang ke masjid pada saat takjilan itu faktor karena pengen ibadahnya. Karena takjil itu kan bukan soal makanan ya sebenarnya. Takjil itu kan menyegerakan berbuka, karena sunnah Nabi itu kalau sahur diakhirkan, kalau buka disegerakan. Jadi menyegerakan berbuka itu namanya takjil. Tapi yang mendorong itu kira-kira karena pengen ibadahnya ada atau karena faktor yang lain kan gitu. Ternyata kalau mau kita cek sekarang itu di masjid-masjid itu sudah mulai populer, yang di-share ke jamaah itu bukan daftar ustadznya, tapi daftar menu takjilnya. Saya kalau lewat di RSUD Wiro Saban, itu di pojokan itu kan ada baliho besar itu. Tulisannya MBG, menu berbuka gratis, MBG ya. Saya pengen lihat sebenarnya ustadznya itu siapa aja di masjid itu. Nah, ketika saya dekati, itu baliho bukan menyebutkan daftar ustadznya, tapi ayam goreng, iga bakar, lalu sop, ayam. Yang keluar itu ternyata menunya. Yang pantesan yang datang ke takjil itu banyak. Bahkan mahasiswa itu sampai hafal daftar menu-menu takjil di masjid-masjid di Jogja. Pernah ada suatu saat ada mahasiswa saya itu, saya WA, Mas posisi lagi di mana ini? Saya lagi di masjid di Kauman Pak. Ngapain ke sana? Ini loh Pak, lagi pengen makan gulai gitu kan. Ternyata dia tahu kalau pengen makan gulai harus pergi ke masjid mana. Jadi kalau mahasiswa itu sekarang kalau sore, misalkan sore ya di takjilan itu kalau pengen makan apa dia langsung cek di IG. Nanti di masjid-masjid itu daftar menunya apa, lalu mereka meluncur ke sana. Bukan ini jelek ya, bukan. Tapi orang bisa melihat dari sisi berbeda bahwa ternyata masyarakat Jogja, Islam Jogja itu kalau datang ke takjilan bukan semata-mata faktor ibadahnya, tetapi faktor menu takjilnya. Jumatan itu juga membludak, di mana-mana di Jogja itu Jumatan tuh luar biasa. Jadi 1-2 tahun terakhir ini nih, yang Jumatan itu banyak. Tapi yang membuat orang Islam Jogja datang ke Jumatan itu sebenarnya faktor apa? Apakah karena imannya meningkat
lalu punya greget untuk datang ke mana, ke masjid untuk sholat Jumat, atau karena faktor. Nah, kalau mau kita lihat, kita cek, ternyata kan bukan semata-mata karena imannya naik, tapi karena faktor kreativitas dari ibu-ibu untuk menghadirkan namanya Jumat berkah itu. Jadi Jumat berkah itu pengaruhnya besar terhadap kehadiran jamaah untuk sholat Jumat itu. Ada salah satu masjid di Jogja ini, Pak, itu yang kebetulan dikelilingi oleh para pelaku usaha. Ada boba, yang minuman-minuman itu ya, ada overtea, ada Thai tea gitu ya. Itu mereka, para pelaku usaha itu memberikan sodakohnya, tapi tentu nggak semua jamaah dapat. Ada yang ngasih cuma 10, ada yang 20, sehingga jamaahnya itu 130, 150, tapi yang tersedia cuma 40, 50. Nah, ternyata Pak, itu kalau mau kita lihat, menempatkan posisi minuman atau makanan yang enak ini mempengaruhi posisi duduk jamaahnya. Kalau posisi makanan minuman yang enak itu di sebelah selatan, itu duduknya jamaah miring-miring ke selatan. Kalau nanti ditaruh di timur, itu jamaahnya ke belakang. Sampai sampai Pak Takmir itu berkali-kali, Bapak-bapak monggo silahkan untuk menempati sop yang paling depan, karena sop yang paling depan itu pahalanya seperti kurban unta. Itu logikanya Pak Takmir, tapi logika jamaah ternyata beda. Mereka berpikir kalau softnya di depan itu dapat korban unta, tapi pulang nggak bawa Jumat berkah gitu. Tapi kalau duduknya di belakang nggak dapat unta, tapi dapatnya olive, dapatnya Jumat berkah. Gitu. Dan ternyata Jumat berkah lebih menang daripada unta. Sehingga kalau ketika saya ke ini, ada di daerah Munggur, itu di daerah mana, ada embung namanya Embung Langen Sari, ya, ada Embung Langen Sari. Itu kalau ke utara dikit ada masjid namanya Masjid Nur Huda. Nah, ketika saya datang ke sana, diskusi dengan Pak Takmir. Pak Takmir, kalau di tempat kami itu ada Jumat berkah, malah jamaahnya itu banyak duduk di belakang. Karena kalau di belakang nanti ngambilnya kan cepat, pulang cepat. Kalau yang di dalam itu malah nggak dapat. Lalu beliau, oh gini Pak, kalau di sini kita sudah kondisikan. Gimana Pak itu? Kalau di tempat kami nanti orang itu bisa ngambil Jumat berkah harus pakai kartu, apa namanya, kupon, harus pakai kupon. Dan kupon itu dibagikan 5 menit sebelum khotbah dimulai di dalam masjid. Gitu. Jadi makin depan nanti Jumat berkahnya makin istimewa, kira-kira dibagi. Gitu. Nanti setelah dibagi semua di dalam, lalu khotibnya naik mimbar. Di luar itu Jumat berkah itu dijaga barikade ibu-ibu bersenjata lengkap gitu ya. Nggak ada yang bisa ngambil kecuali yang bawa kupon itu. Ya, ini kreativitas dari Pak Takmir. Bagus nggak? Bagus. Tetapi kita sekarang ada di zaman namanya zaman post-truth namanya ya. Post-truth niku zaman apa? Zaman post-truth itu baik buruk, benar salah itu bukan ditentukan dari kejadiannya. Tapi benar salah itu ditentukan dari cara orang melihatnya. Kayak gini contohnya ya. Kalau ada motor tabrakan dengan mobil, terus niku yang salah motornya atau mobilnya?
Bukan tergantung kejadiannya sekarang, tergantung orang yang memfoto di-share itu judulnya apa. Kalau dikasih judul motor naik motor sembarangan, maka yang salah motornya. Kalau judulnya mobil nggak lihat-lihat, berarti yang salah mobilnya. Jadi bukan soal kejadiannya, tapi soal framingnya, apa yang diungkapkan di media itu. Ini kalau misalkan jamaah ini difoto, ada orang yang memfoto dari depan. Jeret, kan ada tipe orang itu kalau difoto kan merem. Ya. Kalau ibu saya itu, kalau saya memfoto ibu itu harus butuh 6-7 kali. Karena pasti banyak meremnya. Foto sekali, siap bu, jebret, merem. Jebret, merem. Jadi harus berat, 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 gitu nanti difoto ke berapa, nah ini ya enggak merem. Karena ada tipe orang yang kalau difoto seringnya merem. Nah ini kalau nanti ada difoto dari jret, ternyata ada bapak-bapak misalkan 15 dengan ibu-ibu, pas difoto merem, padahal aslinya enggak merem. Itu kalau foto itu diunggah, lalu orang melihat, tuh lihat, jamaah katanya subuh ceria, ternyata sebelum pada merem, pada ngantuk. Itu yang benar itu kata-katanya, bukan kenyataannya. Padahal kenyataannya kan enggak ceria beneran kan gitu. Itu namanya zaman post truth. Maka ketika takmir itu berusaha menghadirkan menu untuk menarik jamaah, itu tergantung cara lihatnya. Ada masjid saya lihat di TikTok itu masjid yang kalau zuhuran itu sepi. Akhirnya Pak Takmir buat banner besar, makan siang gratis di masjid itu. Tapi harus sholat, habis sholat zuhur. Lalu berdiri di jalan raya, lalu mengatakan, mari sholat zuhur dulu. Gak ada yang datang, sholat zuhur dulu. Tapi habis zuhur, makan gratis, makan bersama. Itu yang sudah sampai sana belok lagi untuk balik sholat zuhur. Akhirnya sholat zuhurnya penuh. Ini kalau kita lihat bahasa pakai pendekat, pakai positif, ya itu bagus kreativitas dari takmir untuk bisa menghadirkan jamaah sebanyak-banyaknya. Tetapi kita juga nggak bisa menyalahkan kalau ada orang di luar sana memotret dengan cara yang berbeda. Oh ternyata jamaah itu pada datang ke masjid untuk sholat itu bukan karena imannya naik, bukan karena keinginan untuk sholat, tapi yang dia inginkan sebenarnya bukan sholat, tapi makan siang gratis. Gitu. Ya itu kita nggak bisa nyalahkan itu karena memang itulah kenyataannya. Barangkali saya lama-lama juga bisa jadi benar juga yang beliau sampaikan bahwa orangnya kelihatan beribadah tapi rasa ibadahnya itu enggak. Termasuk ketika pengajian, ya, ketika pengajian itu, kalau orang itu kemarin waktu apa namanya terawih itu juga terlihat gitu ya. Jadi orang itu kalau pengajian sekarang itu tidak dilihat dari bagus atau tidaknya isi pengajiannya, tapi dilihat dari nama. Kemarin waktu kalau Jumatan ya Pak, Jumatan itu ada salah satu masjid itu yang ruame, tapi nggak ada Jumat berkahnya. Di Jogja ini kok ada. Saya penasaran juga akhirnya datang juga. Karena saya kalau buat jadwal itu hari Jumat pertama itu khotbah, Jumat kedua saya kosongi, Jumat ketiga khotbah, Jumat keempat saya kosong. Karena orang kan harus balance, harus bicara tapi juga harus dengar ya. Jadi kita jangan ceramah terus, harus dengar. Nah, akhirnya saya coba keliling ke masjid-masjid itu ada ternyata masjid di Jogja itu yang nggak ada Jumat berkahnya tapi rame. Nah akhirnya saya coba ini kenapa ya kok bagus banget ini kok bisa rame. Ternyata yang membuat rame itu karena imamnya itu khotbahnya 5 menit, bacaannya itu wal asri ina atau ina uluhu gitu. Jadi cepat.
Jadi kalau sholat Jumatnya itu cepat, itu ternyata membuat jamaah itu ingin untuk datang. Walaupun nggak ada Jumat berkahnya, tapi cepat. Maka saya ketika pernah sholat di situ kan mulainya kalau setengah 12 duhur, ini jam setengah 12 mulai. Jadi pernah saya sholat Jumat, pulang, itu yang lain baru adzan. Akhirnya saya mampir lah di apa namanya fotokopi gitu, ditegur sama yang jaga fotokopi. Loh, ini Pak Ustadz kok nggak Jumatan gimana tuh? Itu Pak sudah adzan. Padahal saya sudah selesai Jumatan, yang lain baru baru mulai. Jadi ternyata cepat itu bikin jamaah itu seneng. Gitu. Tapi kalau Jumatannya lama, saya ada beberapa jadwal khotbah Jumat itu, pernah satu saat saya tidak bisa hadir, lalu saya minta digantikan teman saya. Akhirnya saya bilang, Pak Tamir nanti teman saya yang ganti. Terus udah diganti. Saya kira masalahnya udah selesai. Setelah beberapa bulan kemudian, saya minta digantikan lagi. Jawaban Pak Tamir, nggak usah Pak, terima kasih. Nanti kita cari sendiri. Saya lama-lama ini kenapa kok teman saya agak di blacklist begini. Setelah saya cek ternyata ceramahnya memang lama. Jadi jamaah itu seneng sama khotbahnya saya bukan karena kualitas khotbahnya, tapi karena cepat. Kalau teman saya walaupun lebih pintar dari saya ceramahnya lama, makanya jamaahnya nggak suka. Ada jam itu di salah satu masjid juga di Jogja, itu jam itu dibagi dua, Pak. Kalau di sana itu kan bapak-bapak nggak lihat, yang bisa lihat kan saya. Itu namanya jam ustad. Itu namanya jam ustad. Kalau biasanya di belakang ada motor di belakang. Kalau di belakang ada itu namanya jam jamaah karena ustadznya nggak bisa lihat, yang lihat jamaah. Ternyata jam ustadz itu dibelandangkan 10 menit. Yang sini jamnya tepat, yang jam ustadz itu belandang 10 menit. Akhirnya ketika saya ngisi dan setengah 6 gitu udah selesai, saya bilang ya udah karena ibu-ibu sudah setengah 6 kita akhiri gitu. Itu benar-benar ceria, pada seneng gitu. Saya wah ini jamaahnya hebat-hebat ini saya bilang gitu. Nah ketika udah sepi, saya nengok ke belakang, loh kok belum setengah 6? Akhirnya sebentar Pak Takmir ini harus kita selesaikan ini dengan cara seksama dalam tempo yang singkat. Ya, terus saya bilang, ini kenapa kok begini? Kata beliau, iya Pak, itu namanya jam ustad. Nah kenapa kok belandang 10 menit? Soalnya di sini banyak ustad itu kalau ceramah sukanya belandang. Jadi biar nggak belandang, jamnya tak belandangkan aja sekalian gitu. Jadi ternyata kecepatan cepat itu lebih disenangi jamaah. Jadi kenapa orang itu datang Jumatan itu motivasinya bukan karena imannya, tapi karena nyari mana yang cepat Jumatan. Termasuk sholat terawih itu di Masjid Jogokarian kan sempat buat sholat terawih ala Madinah. Jadi pokoknya dibuat mirip kayak sholat di Madinah. Di Jogokarian berhasil. Tapi beberapa masjid di daerah Bantul yang mencoba itu gagal total. Padahal takmirnya sudah menghadirkan imam yang hafal Quran, bacaannya bagus kayak imam di Medina. Tapi ternyata hari pertama selesai terawih, dikira jamaahnya bahagia. Ternyata pulang grundel semua. Kenapa kok grundel? Karena panjang, lama. Yang lain setengah 9 udah selesai, ini hampir jam 9 witir aja belum gitu. Karena bacanya satu juz. Jadi agak lama. Ini apa namanya? Maka nanti kalau imam terawih itu kalau tanya bapak-bapak, ibu-ibu gimana mau sholat terawihnya pakai naik apa nih pesawat, naik mobil atau naik becak gitu. Nanti jawabnya ya naik pesawat gitu ya. Bacanya yang panjang-panjang atau yang pendek-pendek? Yang pendek aja Pak Ustadz udah sampai gitu ya. Maka ada Ustadz di daerah kiai besar di daerah Suronatan ya, namanya Ustadz Ibnu Jurem. Ya. Bapak-bapak itu juga ada yang berso. Ustadz Ibnu Jurem. Itu kalau imami itu bacanya Bismillahirrahmanirrahim.
Itu itu jamaahnya itu kakinya itu sampai gemeter kalau beliau itu yang imam. Tapi memang beliau karena menjadi mudir di salah satu pesantren, maka itu sebenarnya kan bentuk pengen mengkader santrinya. Tapi ketika di masyarakat, maka masyarakat itu gemeter. Sehingga ada orang yang ketika mau sholat tuh kok imamnya Ustaz ini, nah, terus pindah ke masjid lain karena takut nanti kalau kakinya gemeter. Jadi cepat itu bisa apa namanya mempengaruhi apa kualitas itu. Maka termasuk nanti kalau misalkan ini kalau 40 menit kan harusnya selesai setengah 6 lebih 5, berarti kurang 8 menit. Nanti kalau saya selesainya itu beladang 10 menit, itu materi sebagus apapun yang saya sampaikan itu hilang. Jadi ibu-ibu ibu-ibu kalau pulang ke rumah ditanya, tadi pengajiannya apa? Oh, Ustaz Ijan. Oh, suwi rampung-rampung. Jadi yang disampaikan itu ya. Gitu. Jadi materi itu bisa hilang. Nah, jadi begini Bapak Ibu sekalian, saya hanya ingin menyampaikan bahwa ya kita hormati temuan-temuan begitu bahwa mereka mengatakan orang Indonesia kalau beribadah ternyata fisiknya terlihat apa namanya beribadah, tetapi kualitasnya kira-kira ya nggak ada atau rasa ibadahnya itu enggak. Nah tentu kita nggak mau ya masuk dalam jebakan itu artinya oh iya gitu ya enggak. Kalau memang itu kritik ya kita perbaiki. Artinya kita mulai kalau ngaji itu ya beneran gitu ya beneran ngaji. Saya sudah mulai menghindari terus terang ya Bapak Ibu sekalian isi pengajian itu di hotel. Itu saya kalau diundang acaranya di hotel saya nolak. Lalu di rumah makan itu juga seringnya saya nolak. Tapi kemarin masih saya terima di Sekar Kedaton. Karena saya lihat siapa audiennya dulu. Ini guru-guru Pak, serius nggak ngajinya? Iya, durasi saya bicara berapa menit? 40 menit. Oke, siap. Saya bilang gitu. Karena 40 menit. Tapi yang lain itu, saya diundang itu suruh ceramah 5 menit. Jadi, apa namanya, buka bersama 5 menit. Nah itu apa, baru pembukaan aja udah selesai. Ini nggak serius. Karena kalau ngaji kosong, saja daripada ngisi pengajian secara kuantitas banyak, jadwalnya banyak, tapi isinya kosong kan percuma ya Pak. Jadi mending satu dua. Maka saya lebih senang sekarang ngisi pengajian itu bukan tablik akbar, bukan apa, tapi lebih pengajian begini-begini ya, 30 menit, 40 menit, tapi kita bisa isi dengan apa namanya lebih serius. Karena ngaji itu kan manfaatnya juga besar. Kalau menurut dalam riwayat itu kan kalau orang ngaji, tapi ini yang ngajinya serius ya. Itu di atas itu kan malaikat mendoakan orang yang di majelis kan gitu ya. Makanya kalau di majelis ilmu itu kan selalu apa namanya mau bapak-bapak habis mandi, ibu-ibu habis lari dari rumah ke menuju masjid. Tapi kalau udah mulai pengajiannya itu langsung merasakan sejuknya itu. Maka hampir di semua pengajian itu kita selalu mendapatkan ada orang yang ngantuk. Orang yang ngantuk itu kan bukti pikirannya tenang, Pak. Jadi orang kalau pikirannya tenang itu pasti ngantuk. Orang kalau pikirannya nggak tenang itu nggak bisa tidur. Maka kalau nanti masuk ke masjid, apalagi pengajian itu hawanya pasti ngantuk. Tapi sebenarnya itu bukan jelek, karena sedang merasakan kepakan sayap malaikat itu di atas itu, merasakan sejuknya itu. Nanti kalau pengajian itu udah mari kita akhiri, itu biar gitu kan, karena malaikatnya udah langsung pergi. Nah di atas itu malaikat kan mendoakan dua, nomor duanya. Pertama itu adalah Allahumma gfir lahu. Yang kedua warhamhu. Jadi Allahumma gfir lahu itu
mendoakan biar orang-orang yang ada di bawahnya ini, orang yang sedang di majelis taklim itu mendapatkan ampunan dan juga mendapatkan rahmat itu. Lebaran kemarin, Sawalan itu sebenarnya kalau mereka maaf-maafan itu, kalau menurut Bapak Ibu maaf-maafannya serius nopo formalitas itu? Formalitas ya, nggak serius. Di WA saya itu kalau Lebaran itu kalimat, waduh, apa sebutir debu, apalah gitulah kata-kata gitu. Itu banyak masuk, itu enggak tak bales, Pak. Karena sekarang orang itu kalau kalau mau maaf-maafan lewat WA, itu modelnya bukan ngetik dikirim. Pak Ustadz, mohon maaf lahir batin, bukan begitu. Tapi mereka udah buat template-nya, terus nanti udah ada sistem, ada nomor kontaknya, ada 500, tinggal dipencet, jret, itu otomatis terkirim ke 500 itu. Bus. Jadi dia juga nggak ngerti yang dikirimi itu siapa aja. Jadi nggak serius, itu cuman asal ngirim. Makanya kalau dia, iya, monggo. Waalaikumsalam. Nggih. Nggih, nggih. 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 Nggih, matur nuwun, Pak. Jadi memang PR-nya ada di situ. Jadi PR besarnya. Cuman memang begini Pak, benar yang disampaikan Bapak, kalau di Eropa, termasuk misalkan kayak di Singapura, itu kan tertib, itu mau meludah aja mending dilek daripada diludahkan, karena nanti kena denda. Cuman kalau di dalam Islam itu sebenarnya yang diidam-idamkan itu orang tertib, tapi bukan karena takut dengan hukum, dengan CCTV. Maka di beberapa kampus sekarang sudah mulai dibuat namanya kantin kejujuran. Jadi kantin kejujuran itu ngambil-ngambil sendiri, bayar-bayar sendiri, ambil susu sendiri. Iya, iya benar. Itu beberapa ada yang berhasil, tapi ternyata berhasil karena ruangan ini diawasi CCTV. Yang tidak ada CCTV-nya, barangnya habis, uangnya juga habis. Nah ini memang menjadi PR ya kita. Jadi sekali lagi saya hanya ingin menyampaikan begini Pak. Ini kita punya PR yang cukup serius ya. Artinya jangan sampai kita ini nanti menyelenggarakan sesuatu ibadah, pengajian itu hanya sekedar formalitas, banyak-banyakan secara kuantitas tapi kualitasnya kosong. Jadi ini memang saya juga masih belum nemu formulanya mau kayak apa, tapi setidaknya kita punya pikiran bahwa kita ingin menjadikan seluruh amal ibadah kita itu bukan sekedar amal ibadah yang formalitas, tapi memang benar-benar yang memenuhi kualitasnya ada, dan ya serius lah di dalam menjalankannya. Kira-kira ngaten nggih Bapak Ibu, mungkin udah nanti udah 40 menit. Matur nuwun Bapak. Saya kira ini yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada banyak kesilapan. Mari kita akhiri dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh,